Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsadi Rusli dari kelas manajemen D 2019. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu pasar, oligopoli dan arsitektur perusahaan. Nah, yang pertama, oligopoli ada suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlah sedikitnya. Nah, apabila hanya ada dua penjual, namanya duopoli. Nah, oligopoli murni itu apabila produknya homogen. Oligopoli terdiferensiasi apabila produknya terdiferensiasi. Nah, contoh oligopoli. Nah, produk homogen itu biasanya berupa baja, aluminium, kaca, besi, dan lain-lain. Nah, produk terdiferensiasi biasanya itu mobil, rokok, sabun, dan deterjen, sereal, dan lain-lain. Tindakan setiap perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain dalam industri. Oligopoli biasanya memilih persaing dalam diferensiasi produk, iklan dan pemberian layanan, yaitu persaingan yang harga. Adapun sumber-sumber yang terjadinya pasar oligopoli yaitu skala ekonomi, dibutuhkannya investasi modal besar, proses produksi yang dipatenkan, loyalitas merek, mengendalikan bahan baku, pemberian hak bisnis dan dari pemerintah, penentuan harga, limit. Pengukuran oligopoli terdapat tiga pengukuran, yaitu rasio, konsentrasi, indeks Herfindahl, teori pasar yang diperebutkan atau constable market. Rasio konsentrasi. Rasio itu mengukur presentasi penjualan total yang dilakukan oleh 4-8-12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Nah, rasio di atas 50-60 adalah oligopoli. Nah, sedangkan indeks Herfindahl, indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Sedangkan yang ketiga yaitu teori pasar yang diperebutkan atau constable market. Jika keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan dan industri akan bertindak seperti persaingan sempurna. Perusahaan model Cournot menganggap pada keterkaitan di antara perusahaan yang bergantung sangat erat. Karakteristik pasar di model Cournot yaitu ada 5 macamnya, yaitu terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Nah, yang kedua, perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. Yang kelima, yang terakhir, jumlah strategic behaviors yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu karakteristik pasar di model Cournot. Selanjutnya, mengenai kesepakatan kartel. Dalam pasar persaingan, kolusi yaitu kerjasama antara perusahaan dan membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Yang pertama itu kartel terdiri dari dua, yaitu kartel berbagai pasar, kartel terpusat. Nah, yang pertama kita jelaskan itu kartel berbagai pasar. Memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Nah, seperti itulah kartel berbagai pasar. Nah, sedangkan yang kedua, yang
yang kedua itu kartel terpusat, di mana perjanjian resmi antara berbagai produk oligopolis dari suatu produk untuk meningkatkan harga monopoli, mengalokasikan output masing-masing anggotanya dan menentukan bagaimana laba dibagikan. Seperti itu dua jenis kartel, yaitu kartel berbagi pasar, dan yang kedua kartel terpusat. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke pemimpinan harga. Salah satu cara untuk menyesuaikan pasar tanpa harus kolusi dan perang harga adalah kepemimpinan pasar. Nah, kepemimpinan harga itu berkaitan dengan kepemimpinan pasar. Nah, di sini saya menjelaskan kepemimpinan harga. Perusahaan yang diakui memimpin harga melaksanakan perubahan harga dan kemudian perusahaan lainnya dalam industri dengan cepat pengikutnya. Itu kepemimpinan harga itu biasanya dibagi dua lagi, yaitu perusahaan barometrik, perusahaan pengikut. Nah, yang pertama perusahaan barometrik. Perusahaan barometrik ini itu terbesar, dominan, dan perusahaan biaya terendah di industri. Nah, yang kedua, kurva meminta didefinisikan sebagai kurva permintaan pasar dikurangi pasokan oleh para pengikut. Nah, perusahaan pengikut mengambil harga pasar seperti yang diberikan dan diberlakukan sebagai pesaing sempurna. Kembali ke arsitektur perusahaan. Arsitektur perusahaan, jalan atau cara perusahaan diorganisasi, bergerak, beroperasi, dan merespon perubahan di pasar. Beberapa arsitektur perusahaan ideal itu yang pertama, perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi inti dan mensubkontrakkan sebuah aktivitas lainnya. Yang kedua, perusahaan ideal adalah organisasi pembelajar. Selanjutnya, perusahaan ideal akan mengoperasikan pabrik atau perusahaan dengan benar-benar efisien. Yang keempat, perusahaan ideal mengkombinasikan fisik maya dengan tanpa halangan. Selanjutnya, perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera bereaksi, real time interface. Seperti itu. Berbicara tentang relationship interface itu adalah jaringan perusahaan dan independen yang membentuk aliansi strategis untuk membangun kapabilitas dan bisa hadir secara geografis yang dibutuhkan untuk menjadi pimpinan global di bidangnya. Relationship interface lebih bersifat jangka panjang. Nah, keterkaitan lebih stabil dan lebih luas daripada perusahaan maya. Contohnya itu seperti industri pesawat udara, penerbangan, telekomunikasi, dan perusahaan mobil, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan mengenai pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Saya Rizal Rusli, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.